latihan yang kemarin kakak berikan kepada kalian. Di mana materi kita hari ini adalah garis dan sudut. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Hasil dari 40 derajat 21 menit 37 detik ditambah 40 derajat 49 menit 33 detik adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1, pertama yang kita kerjakan adalah menjumlahkan detik dengan detik, menit dengan menit, kemudian derajat dengan derajat. Nah, pertama kita jumlahkan detik dengan detik. 37 detik ditambah 33 detik adalah 70 detik. 70 detik sama dengan 1 menit 10 detik. Kemudian 1 menit ditambah 21 menit ditambah 49 menit adalah 71 menit. 71 menit sama dengan 1 derajat 11 menit. Kemudian kita jumlahkan derajatnya. 1 derajat ditambah 40 derajat ditambah 40 derajat adalah 81 derajat. Maka hasilnya adalah 81 derajat 11 menit 10 detik. Oke? Sekarang soal nomor 2. Besar sudut yang dijalani jarum panjang yang bergerak selama 18 menit. Bila jarum menit bergerak selama 1 jam, maka berputar 360 derajat. Nah, maka di sini 1 menit sama dengan 1/60 dikali 360 derajat. Karena jarum menit itu kalau bergerak selama 1 jam, dia berputar 360 derajat. Maka menggunakan rumus 1/60 dikali 360 derajat. Maka 1 menit sama dengan 360 derajat dibagi 60 adalah 6 derajat. Maka 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Nah, soal nomor 2. Besar sudut yang dijalani jarum panjang yang bergerak selama 18 menit. Maka 18 menit sama dengan 18 dikali 6 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi jarum panjang yang bergerak selama 18 menit, besar sudutnya adalah 108 derajat. Paham? Oke? Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3. A, B, C, D. Besar sudut ABD adalah 7x derajat. Besar sudut CBD adalah 5x derajat. Nah, soal nomor 3 yang ditanya adalah nilai X. Berapakah nilai X-nya? Kita lihat di sini bahwa sudut ABD dan sudut CBD adalah sudut berpelurus. Nah, jika sudut berpelurus, maka sudutnya jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Maka di sini sudut ABD ditambah sudut CBD adalah 180 derajat. Besar sudut ABD 7x derajat ditambah besar sudut CBD adalah 5x derajat sama dengan 180 derajat.
7x ditambah 5x adalah 12x derajat, sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dibagi 12 adalah 15 derajat. Maka nilai X adalah 15 derajat. Paham? Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Besar sudut ini 3Y dikurang 42 derajat. Besar sudut ini X ditambah 42 derajat. Nah, besar sudut yang di sini 2Y ditambah 7 derajat. Yang ditanya soal nomor 4, tentukan nilai X kurang Y. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu nilai X dan nilai Y. Gimana cara mencari nilai X dan nilai Y-nya? Kita perhatikan gambar di soal nomor 4. Sudut 3Y dikurang 42 dengan sudut 2Y ditambah 7 adalah sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut bertolak belakang, ingat nilainya adalah sama. Jadi 3Y dikurang 42 derajat sama dengan X ditambah 42 derajat. Tiga Y dikurang 42. Nah, soal ini adalah 3Y dikurang 40. Tadi sama dengan ini ya. Maaf, tadi salah. Ini kan sudut 3Y dikurang 42 dengan sudut 2Y tambah 7 bertolak belakang. Maka mereka nilainya sama. 3Y dikurang 42 sama dengan 2Y tambah 7. Kemudian kita samakan yang memiliki, kita dekatkan bilangan yang memiliki variabel, di mana 3Y di 2Y kita pindah menjadi negatif 2Y sama dengan 7. 42 kita pindah menjadi tambah 42. 3Y dikurang 2Y Y. 7 ditambah 42 49 derajat. Maka nilai Y-nya kita dapat 49 derajat. Kemudian kita mencari nilai X. Sudut 3Y dikurang 42 dengan sudut X ditambah 42 adalah sudut berpelurus, di mana jika kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. 3Y dikurang 42 derajat ditambah sudut X tambah 42 derajat sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai Y. Kita dapat tadi nilai Y-nya 49, maka 3Y sama dengan 3 kali 49 dikurang 42 derajat ditambah X ditambah 42 derajat sama dengan 180 derajat. 3 kali 49 147 derajat. Negatif 42 ditambah 42 ini habis.
Sisa tinggal X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dikurang 180 dikurang 147 derajat. Maka nilai X-nya adalah 33 derajat. Kita sudah dapat nilai Y, kita sudah mendapatkan nilai X. Maka kita dapat mencari Y kurang X sama dengan Y-nya 49 derajat dikurang 33 derajat. Sama dengan berapa? 16 derajat. Maka nilai Y kurang X adalah 16 derajat. Kemudian soal nomor 5. P1, 2, 3, 4. Kemudian di sini diketahui sudut ini 74 derajat. Nomor 5 yang ditanya, berapakah besar sudut P3? Nah, dari gambar ini diketahui bahwa sudut P2 sama dengan 74 derajat. Kenapa? Karena sudut P2 dengan sudut yang di sini 74 derajat adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan memiliki nilai yang sama. Makanya sudut P2 ini sama nilainya dengan sudut yang di sini luar berseberangan. Jadi kita lihat sudut P2 dengan sudut P3 adalah sudut berpelurus. Maka sudut P2 ditambah sudut P3 adalah 180 derajat. Sudut P2 tadi nilainya 74 derajat ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Sudut P3 sama dengan 180 derajat dikurang 74 derajat. Maka sudut P3 sama dengan 106 derajat. Jadi sudut P3 soal nomor 5 adalah 106 derajat. Oke. Soal nomor 6. Besar sudut ABD adalah 2X ditambah 10 derajat. Besar sudut CBD adalah X tambah 8 derajat. Nah, soal nomor 6 yang ditanya adalah pelurus sudut ABD. Pelurus sudut ABD. Nah, sebelum kita mencari pelurusnya, maka kita harus mengetahui dulu nilai X-nya. Soal nomor 6 untuk mencari nilai X sama dengan seperti penyelesaian soal nomor 3, di mana sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut ABD 2X tambah 10 derajat ditambah sudut CBD
X tambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 2X ditambah X adalah 3X. 10 tambah 8, 18X sama dengan 180 derajat. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 18 derajat. 3X sama dengan berapa? 180 dikurang 18, 162 derajat. Nah, X sama dengan 162 dibagi 3 adalah 54 derajat. Nah, soal nomor 6 udah diketahui nilai X-nya. Maka kita bisa mencari pelurus sudut ABD. Kalau ditanya pelurus, maka yang kita cari adalah sudut di sebelahnya. Nah, kan ditanya pelurus ABD. Pelurus ABD sama dengan besar sudut di sebelahnya, CBD. Jadi, pelurus sudut ABD sama dengan besar sudut CBD, di mana besar sudut CBD adalah X ditambah 8. Nilai X-nya kita dapat tadi 54 derajat ditambah 8 derajat. Maka ini adalah 62 derajat. Jadi pelurus sudut ABD adalah 62 derajat. Oke, paham? Soal terakhir nomor 7. A, Q, B, C. Besar sudut AQC adalah 6X ditambah 4 derajat. Besar sudut BQC adalah 5X ditambah 9 derajat. Nah, soal nomor 7 yang ditanya adalah penyiku sudut AQC. Hampir sama cara penyelesaiannya seperti soal nomor 6, di mana kita harus mencari dulu nilai X-nya. Nah, karena di sini katanya penyiku, maka sudut-sudutnya jika dijumlahkan, maka hasilnya 90 derajat. Tadi kalau pelurus, sudutnya dijumlahkan, hasilnya 180. Kalau penyiku, sudutnya dijumlahkan, hasilnya 90 derajat. Nah, maka 6X ditambah 4 derajat ditambah 5X tambah 9 derajat sama dengan 90 derajat. 6X tambah 5X 11X. 4 tambah 9 13 sama dengan 90 derajat. Nah, 11X sama dengan 90 derajat dikurang 13 derajat. 11X sama dengan 77 derajat. Maka X sama dengan 77 dibagi 11, 7 derajat. Setelah dapat nilai X-nya, maka kita mencari penyiku. Penyiku sudut AQC adalah
Sama seperti pelurus tadi. Kalau yang ditanya pelurus atau peniku sudut tersebut, maka yang kita cari adalah sudut di sebelahnya. Sudut A, peniku sudut AQC adalah sudut BQC. Maka di sini sudut BQC. Nah, peniku sudut AQC sama dengan sudut BQC adalah 5x 5x ditambah 9 besar sudut BQC 5x habis 5x ditambah 9 derajat. Tadi kita dapat nilai x-nya adalah 7 derajat. Maka kita masukkan 5 kali 7 derajat ditambah 9 derajat sama dengan 35 derajat ditambah 9 derajat sama dengan 44 derajat. Maka peniku sudut AQC-nya adalah 44 derajat.